Sambil menunggu yang lain. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibtida'ul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لرضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته ولقضاء حاجتنا وحاجة حاضر والحاضرة في هذا المجلس، حاجة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله Aliyil azim. Amma ba'du sadatna al-kiram wal mukhtaram, matur wonten handaping para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, aji sepuh kang dahat kinurmatan, wabil khusus jamaah setia kurma Masjid Kauman Semarang yang saya muliakan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang idkum minan nar. Amin Allahumma. Diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Insya Allah dijamin surganya Allah. Amin ya Rabban alamin. Pertama kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan oleh Allah berupa keimanan yang nilainya sangat berharga. Bapak Ibu, kalau orang yang di Mekah, di Madinah itu iman itu biasa. Tapi kalau kita di Indonesia kok masih iman, jauh dari makam Rasulullah, jauh dari channel utamanya. Kita kok masih iman, masih Islam. Ini berarti kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Makanya Rasulullah ini biasa ketika pas menjelang berbuka ngabuburit ini mesti duduk-duduk dengan para sahabat. Ketika duduk-duduk ngobrol dengan sahabat, Rasulullah itu bertanya, "Ya ashabi, tahukah
orang yang paling dekat denganku besok di akhirat, yang paling saya banggakan besok di akhirat. Sahabat mengatakan, Allahu a'lam, hanya Allah dan Engkau ya Rasul yang mengetahui. Kata Rasulullah, orang yang paling dekat dan orang yang paling kami banggakan, yang dibanggakan besok di akhirat adalah umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah tapi iman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Sangat luar biasa Bapak Ibu, kita diberikan penghormatan oleh Rasulullah, walaupun nyun sewu kita dapat bonus umurnya itu tidak seperti umatnya Nabi Adam, tidak seperti umatnya Nabi Nuh, tapi kita seperti umatnya Nabi Muhammad. Umurnya kita itu baina sittina wa sab'un. Rasulullah aja 63 tahun ya. Jadi Rasulullah sudah mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Tapi insya Allah kita walaupun umurnya pendek, tapi amal pahalanya luar biasa. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan kita dapat kado istimewa. Apa? Al-Quran. Kita akan dapat hadiah apa? Malam Lailatul Qadar. Masih ada 2 malam ganjil Bapak Ibu. Malam 27, malam 29. Kita akan dapat THR, Bu. Subhanallah ya. Kita akan dapat THR nanti. Apa THR-nya? La'allakum tattaqun. THR kita itu adalah tujuan utama puasa, menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah, menjadi orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga terlimpah pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah menjadi umatnya Rasulullah, dan saya doakan semoga kita semuanya bisa ziarah ke makam Rasul. Allahumma. Utamanya nanti setelah pandemi Bapak Ibu. Kalau sekarang masih libur ya, ziarah Makkah Madinah masih libur, maka mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Rasul sebagai bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan sore hari ini hari yang ke-25 bulan suci Ramadan. Apa yang terngiang dalam pikiran panjenengan Bapak Ibu? Apa segera lebaran atau gimana ini? Nah, jadi kalau orang yang tipis imannya ini senengnya luar biasa. Senengnya luar biasa. Tinggal 5 hari lagi saya berpuasa. Sebentar lagi lebaran. Kalau udah lebaran kan alhamdulillah dapat THR. Jajanan gratis, sarungnya juga gratis. Mudah-mudahan yang BHS Pak ya. Nah, kalau enggak ya yang penting apa adanya. Nah, ini tapi bagi orang yang imannya kuat ini sedihnya luar biasa. Ya Allah, saya belum bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan, tapi tahu-tahu Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Puasa 1 bulan kok enggak terasa ya Allah. Tahu-tahu mau lebaran ya Allah. Subhanallah. Makanya ini kebanggaan bagi kita semuanya. Mari sisa-sisa di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk bersama-sama memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus memperbaiki kualitas? Supaya besok itu kita tidak menyesal. Kita jangan sampai nanti menghadap Allah kok menyesal. Oh ternyata selama ini sholat saya kurang sempurna, zakat fitrah saya ini belum bisa maksimal nilainya. Nilainya baru 70%. Kalau bisa kan 100%. Baca Quran saya kok belum bisa 100%, baru 60%. Karena model kita itu kan, apalagi kalau belajarnya belajar sepuh Quran itu kan modelnya PDI, penurunan daya ingat ya. Bacanya itu grotal
Gratul, subhanallah. Kalau di saya di Sampangan sana gitu. Hilang grotale tinggal gratule, Allah, subhanallah. Kita menyesal nanti di hadapan Allah. Maka Al-Ghazali mengatakan annasu kulluhum halikun illal alimun. Semua manusia besok di akhirat akan tahu rapotnya, akan tahu catatan amalnya, dan banyak orang yang menyesal dan karena merasa melihat kekurangan dari amal yang ia lakukan. Selama ini saya sholat kok ternyata nilainya tidak bisa maksimal, puasa saya kok tidak bisa maksimal, subhanallah. Illal alimun, kata Al-Ghazali, kecuali orang yang alim, orang yang berilmu. Makanya di sini di Masjid Kauman diadakan kajian menjelang berbuka. Di masjid-masjid biasanya ada kultum tarawih. Ini supaya apa? Kita punya pemahaman, kita tahu, sehingga kita mengamalkan ibadah ini tidak hanya ikut-ikutan, tapi memang punya dasar. Lah kalau punya dasar, apa yang bedakan? Poinnya di hadapan Allah yang beda nanti. Sama-sama sholatnya, sama-sama tidurnya, tapi yang si A tidur nggak ibadah, si B ini tidurnya nilainya ibadah. Bedanya apa? Si B ini tidur menggunakan ilmu. Mungkin sebelum tidur dia wudhu dulu, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah, ayat kursi, ditutup dengan akhir surat Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Selesai tangannya ditiup, nah itu tusap ke seluruh tubuh. Wah, tidurnya itu zikir, subhanallah ya. Kalau kelas orang nggak pernah belajar, nyuwun sewu, yang penting kesel langsung letak depan TV, tahu-tahu ngorok, bangun tidur sudah jam 5. Ya Allah, tidurnya hanya melepas lelah, tidak bernilai ibadah. Makanya satu, illal alimun, kecuali orang yang alim, orang yang berilmu. Dalam satu hadis katakan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu bisa-bisa nilainya 0, tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan kata Rasulullah, bisa-bisa amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berilmu pentingnya luar biasa. Yang kedua, ibu bapak, wal alimuna halikun illal amilun. Orang yang alim merasa kurang, merasa rusak amalnya di hadapan Allah, catatan amalnya merasa belum maksimal, kecuali orang yang punya ilmu dan mau mengamalkan. Punya ilmu mau mengamalkan. Mungkin ada ibu bapak punya teman, kalau ngoreksi orang baca Quran salah itu paling nomor 1. Tapi dia sendiri jarang membaca Quran. Kalau mengingatkan orang itu nomor 1, tapi ketika dia mengamalkannya itu jarang, subhanallah ya. Jadi makanya kita disuruh untuk tidak jarkoni, nyun sewu. Kalau seperti saya ya, ini kan dari tim jamu Jamiah Muballigh Kota Semarang, ini kan bagian tim penasehat. Sok-sok kami menyampaikan itu yo rodong-rodong robo atine awake dhewe. Ya Allah, kira-kira jargone apa ora? Ngajari tapi orang lakoni, subhanallah. Beratnya luar biasa.
Jadi kita sudah tahu dan dituntut untuk mengamalkan supaya apa? Kita bisa punya poin di hadapan Allah, pahala sempurna. Bapak Ibu sudah tahu sholat tarawih ini ya Allah luar biasa pahalanya, mendapatkan pahala wajib karena hanya ada di dalam bulan Ramadan. Kira-kira Bapak Ibu kira-kira punya jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi enggak ya? Pak, halo Bapak, kok ada jaminan enggak kira-kira Pak tahun depan ketemu Ramadan? Enggak ada. Besok kita masih hidup aja kan enggak ada yang tahu ya. Besok hidup apa mati enggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ya Allah pahalanya sholat tarawih di bulan Ramadan luar biasa. Makanya kita subhanallah berusaha maksimal mungkin 25 terlewatkan, tinggal 5 hari lagi, 5 malam lagi, jangan sampai lepas supaya kita bisa sukses dalam melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita terapkan, kita amalkan. Bapak Ibu sudah dapat ilmu tentang zakat. Karena saya beberapa dari grup nyimak, ada yang menerangkan tentang zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Panjenengan hanya jangan cuma ngurusi zakat mal ya. Ibu nah, zakat mal itu penting, tapi zakat mal lebih penting. Karena zakat mal itu urusan dunia, kalau zakat mal urusan akhirat. Nah, panjenengan sudah dapat ilmunya, ayo praktekkan. Jangan sampai mengeluarkan zakat mal hanya dihitung langsung diberikan tanpa di global dulu. Wah, harta saya berapa sebetulnya? Berapa persen yang akan saya keluarkan kan itu. Nah ini dihitung dulu. Dari semua penghasilannya dihitung, kemudian baru dikeluarkan. Itu ilmunya. Lah nanti kalau panjangan yang penting saya akan mengeluarkan zakat. Yang penting saya mengeluarkan uang tak niati zakat mal. Ternyata mengeluarkannya kurang dari 2,5%. Karena tadi tidak menggunakan ilmunya, tidak diterapkan, maka bisa jadi tadi amalnya mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, wal amiluna halikun illal mukhlisun. Al-Ghazali mengatakan orang yang beramal, berilmu, kemudian diamalkan ilmunya, setelah itu orang yang berilmu dan mengamalkan saja masih merasa kurang sempurna ibadahnya, kualitasnya masih belum maksimal, kecuali illal mukhlisun, harus belajar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita amalnya kita harus ikhlas. Ikhlas karena Allah, dipaksakan. Ikhlas itu tidak ditampakkan. Bapak Ibu sering baca Quran loh ya. Pak, Bapak, panjangan kalau dalam Quran ada surat Al-Ikhlas ya. Dalam Al-Ikhlas itu ada kalimat ikhlasnya kan gitu. Enggak ada ya. Coba kalau surat An-Nas itu mesti ada kalimat An-Nas. Al-Baqarah ada kata-kata Al-Baqarah, tapi Al-Ikhlas enggak ada. Ya. Enggak ada. Qul huwallahul ikhlas enggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini ikhlas, belajar ikhlas. Artinya ikhlas itu tidak bisa ditampakkan dan tidak bisa diketahui oleh orang lain. Yang tahu hanya kita dan Allah. Saya berangkat ngaji di Kauman ini ikhlas apa tidak loh? Oh, yang tahu jenengan dengan Allah. Janjane saya itu sedekah, menitipkan uang di Masjid Kauman ini ikhlas enggak? Enggak ada yang tahu. Yang tahu adalah pribadi. Maka ikhlas itu harus dilatih dan dilatih. Supaya apa? Supaya terbiasa. Ya, karena tidak ada orang yang tidak sayang dengan harta, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak sayang. Semuanya pasti sayang dengan harta. Karena itu adalah tipu daya setan. Maka kita harus belajar ikhlas terus menerus. Ya.
Aku niat ngamal krono Gusti Allah. Aku niat ngaji krono Gusti Allah. Aku niat salat krono Gusti Allah. Lillahi ta'ala semata-mata. Lillahi ta'ala semata-mata. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. والآل والأصحاب من قد وحدا. والآل ممن وعدا ممن قد وعدا. Sallu ala Muhammad. Memperbaiki kualitas ibadah paling tidak 3 tadi. 1, kita harus punya ilmu. Ilmunya harus kita pahami. Besok panjenengan mau sholat id, bagaimana cara sholat id yang baik, yang benar? Oh, diawali dengan mandi. Niat mandi untuk melaksanakan sholat id. Memakai pakaian yang baik, yang bagus. Tidak harus baru ya, yang bagus, yang menutup aurat. Memakai wangi-wangian dan sebagainya. Panjangan pelajari itu. Kemudian yang kedua, diamalkan. Sudah tahu, diamalkan, diterapkan ya. Yang kedua syarat dia diterapkan, diamalkan. Yang ketiga, apa yang kita lakukan harus kita paksakan, kata latih untuk ikhlas semata mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada beberapa menit. Dalam kitabnya Tambihul Ghabilin, dalam kitab Tambihul Ghabilin, Syekh Nasiruddin As-Samarqandi mengatakan ada satu hadis qudsi menceritakan bahwa besok di hari kiamat, di yaumul hisab, manusia itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan ditanya. Ini yang ditanya 3 orang. Yang pertama orang yang hafal Quran, yang kedua orang yang mati syahid, yang ketiga adalah orang kaya yang dermawan. Kalau saya contohkan yang kaya, orang yang alim, yang hafid Quran, namanya Sarwo ya, ini Sarwo ya. Sarwo ini dipanggil oleh Allah, ya Sarwo ta'al, ayo Sarwo kesini. Bala ya Rob, ya Gusti. Akhirnya Sarwo ini datang, ditanya oleh Allah, hei Sarwo, kamu selama di dunia apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kata Sarwo, ya Rob, saya adalah orang yang hafal Quran, orang yang sholatnya luar biasa, qiyamul lail saya laksanakan sampai batu ireng. Subhanallah, enten sing batu ireng. Ya Allah, bukan berarti nek batu ireng niku ora sholat gitu. Sampai batunya hitam, subhanallah, saking sholatnya luar biasa. Kata Allah, kadzabun, engkau berdusta. Dan apa ya Allah? Selama ini kamu sholat, kamu menghafalkan Quran, itu semata-mata pengen punya nama baik di depan mata manusia, pengen pencitraan umum, biar namanya tersohor, oh itu ulama A, ulama B dan sebagainya. Subhanallah. Akhirnya apa? Si Sarwo ini ditangguhkan oleh Allah, ditahan. Nggak langsung dimasukkan ke dalam surga, tapi ditahan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tadi salah niat. Kemudian yang kedua, orang yang mati syahid ya, namanya Jarwo. Nah, kalau tadi Sarwo sekarang Jarwo. Si Jarwo ini dipanggil oleh Allah, ya Jarwo, ke sini. Apa yang kamu lakukan di dunia? Selama ini apa yang kamu lakukan dan kamu mati seperti apa? Kata Jarwo, saya mati syahid ya Allah. Saya berjuang, memperjuangkan agama engkau ya Allah. Saya ikut demo ya Allah. Allahu Akbar gitu jalan. Ya.
Kalau Akbal ikut demo ternyata ikut jadi meninggal dunia, mati syahid Allah. Mboten syahid jadine sangit Allah. Lah, terus gimana? Kata Allah, kadzabun, engkau berdusta. Karena selama ini kamu perkiraan niat mau mati syahid ini hanya semata-mata ingin mencari pandangan orang bahwa engkau mati syahid, tapi bukan semata-mata karena Allah, bukan karena aku, kata Allah. Yang terakhir namanya Sarwi. Nah, Sarwi ini orang kaya raya, subhanallah, kaya raya, dermawan, punya karyawan saja kalau enggak berangkatkan umroh kok. Ya, berangkatan umroh. Ya. Tetangga rumahnya rusak dikasih, kemudian diperbaiki, subhanallah. Dermawannya luar biasa. Dipanggil Sarwi ini di hadapan Allah, ya Sarwi ke sini. Apa yang kamu lakukan di dunia sampai kamu meninggal dunia? Kata Sarwi, saya orang yang kaya, yang dermawan ya Allah, beramal semua untuk orang lain, niat saya hanya untuk silaturahmi dan sebagainya. Kata Allah sama, kadzabun, engkau berdusta. Selama ini kalian bukan niat karena Allah, bukan niat karena aku, tapi niat karena manusia. Makanya ibu bapak sekalian, mari mumpung nyawa masih di kandung badan, kita berusaha perbaiki amal perbuatan kita. Ibadah kita secara kuantitas kita tingkatkan, tapi kualitas harus kita perbaiki. Karena nyun sewu sekarang itu setannya banyak bapak ibu. Panjenengan sholat tahajud langsung share di grup, ayo bangun sholat tahajud. Nah, ini kita tidak sadar itu memberitahukan saya sudah tahajud, kamu belum apa sudah. Nah ini muncul keriaannya sedikit-sedikit muncul. Nah, maka kita betul-betul harus hati-hati. Sedikit-sedikit status nyun sewu ya Allah, makan hanya sama gembus saja pakainya status. Semuanya status. Nah, maka tidak dilarang kita membuat status, tidak dilarang kita menggunakan media, tapi hati-hati, niat kita harus ditata. Karena semua yang kita lakukan di dunia itu ada imbalannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di hadapan Allah, seakan-akan sudah banyak amalnya tapi ternyata hilang semua nilainya. Na'udzubillah. Ibu bapak rahimakumullah. Maka kita sebagai umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ending nanti kita di akhir Ramadan 2 malam ganjil, mudah-mudahan kita sukses mendapatkan Lailatul Qadar. Di akhirnya kita bisa sukses mendapatkan titel muttaqin. Kita bisa merayakan Idul Fitri dengan baik walaupun semuanya tertutup, ya. Semuanya tertutup, tapi hati harus terbuka. Boleh pintu rumah ditutup, jalan ditutup, tapi hati harus terbuka. Tetangga belum datang, ya Allah, di hari yang fitri ini saya buka pintu maaf selebar-lebarnya. Teman saya, saudara saya yang datang, yang tidak datang di hari ini, saya maafkan ya Allah. Subhanallah, orang yang membuka maaf. Nah, kemudian kalau ada yang datang, tetap kita maafkan walaupun salahnya kepada kita itu subhanallah nggak bisa dihitung. Nek paril wong Jawa ngatakan di paril dadi godhong ora bakalan nyuwek, nek dadi banyu ora bakalan nyawu. Wah, saking gedinge, saking bencinya luar biasa. Tapi di hari Idul Fitri nanti kita buka, ya, kita buka maaf kita terima maaf dari saudara kita. Jangan sampai kita menutup maaf kita. Karena apa? Ada catatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya salah dengan saya, nggak minta maaf, urusannya dia dengan Allah, bukan urusan dengan saya, urusannya dengan Allah. Kemudian yang terakhir adalah harus apa? Harus kita mau minta maaf kepada siapapun. Orang yang terbaik adalah orang yang lebih dulu minta maaf. Insya Allah itu kualitas ibadah yang harus kita jaga di akhir-akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita.
dan Allah membimbing kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa. Amin Allahumma. Saya doakan semuanya dapat THR ya. Allahumma. Ketoke yo lemes kabeh gitu ya. Yo paling tetes wau THR terima kasih ngoten iki. Wong saniki yo PNS yo THR sithik jar. Ya. Jadi pun yang penting kita sukses Ramadan, kita selesai puasa Ramadan, lanjutkan puasa, kita ada sempat nanti kualitas puasa kita tambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Hari yang kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Makanya hari yang ketujuh biasanya bodo kupat. Nah, yang afdal ini hari kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Ini 6 hari di bulan Syawal. Kita tambah puasa 6 hari di bulan Syawal seperti kita puasa 1 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah paring tawil umur, sehat wal afiyah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Ya Allah, di majelis yang mubarak ini yang hadir ya Allah, yang sakit diberikan kesehatan ya Allah, kesembuhan ya Allah, yang sempit rezekinya Engkau lapangkan ya Allah, yang dalam keadaan menghadapi masalah Engkau berikan solusi ya Allah, yang belum punya pekerjaan ya Allah Engkau berikan pekerjaan yang terbaik ya Allah, jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya anak cucu yang soleh dan solehah, rizki yang barokah, ibadah dengan istiqomah ya Allah. Mudahkan kami akhir kelak menghadapmu dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sambil menunggu azan kita berdoa bersama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. 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 Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun
كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ya Karim. Dari saya cukup sekian, tinggal beberapa menit Bapak Ibu kita berdoa masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.